Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, MotoGP, mau tak mau harus ada regenerasi. Setelah turunnya era Rossi, kini bintang terbaik beralih ke Marc Marquez dengan perolehan juara terbanyak. Di masa tahun-tahun ini dan tahun depan, ada Pecco yang terdekat dengan 2 kali juara dunia MotoGP dan 3 kali juara dunia secara keseluruhan. Dan hampir menjadi 4 jika berhasil tahun ini. Dan akan memiliki koleksi setengah capaian Marc Marquez. Namun, baik Marc Marquez dan Bagnaia tak akan mudah kali ini. Ada apa? Kita bahas. Kemarin, kita sudah bahas soal MotoGP yang terlihat semakin membosankan karena karakter motornya. Karena akhir-akhir ini balapan hanya diisi dengan strategi manajemen ban dan lari kencang mungkin, serta memberi jarak dengan yang ada di belakangnya. Ketimpangan pabrikan ini membuat Ducati menguasai barisan depan. Dengan Ducati menguasai barisan depan, tentu karakter motor akan sama. Ducati dengan karakter kencangnya tentu tak akan mudah digunakan bermanuver untuk salip-menyalip. Maka ketika barisan depan diisi Ducati, maka yang terjadi adalah saling mengejar dan minim duel. Aksi salip-menyalip pun, karena Ducati ini masih overpower dibandingkan pabrikan yang lain, maka ketika mendahulinya, maka akan sulit diambil alih kembali. Karena memang sebegitu bagusnya motor ini dibandingkan pabrikan lain. Namun diprediksi, tahun depan semua akan berubah. Terlebih lawan terberat Ducati saat ini semakin kuat. Pedro Acosta telah menjadi salah satu pembalap yang menonjol di musim MotoGP 2024. Meskipun masih pemula dan menghadapi tantangan yang menyertainya, dia telah berhasil memberikan penampilan yang kuat meskipun kemenangan masih belum diraihnya. Setelah mengamankan 3 podium dan 1 posisi pole, langkah selanjutnya bagi pembalap Red Bull Gas-Gas Tech 3 ini adalah kemenangan. Namun apa yang menahannya? Dani Pedrosa mengatakan, apa yang kurang? Kami perlu membantunya sedikit lebih banyak dengan motornya, itu jelas. Perubahan terbaru yang kami buat sejak musim panas sudah membantu, dan dia telah menunjukkan dalam balapan terakhir ini. Namun, level yang ditetapkan oleh para pembalap Ducati sangat tinggi. Saya pikir dia hanya kurang sedikit pengalaman. Pedrosa mencatat bahwa Acosta telah mengejutkan dengan awal musim dan sikapnya. Awal-awalnya benar-benar mengejutkan saya. Dan dari sedikit yang saya ketahui tentangnya, saya benar-benar menikmati bagaimana dengan sikapnya dia semakin mengambil alih kepemimpinan tim. Dia belum masuk tim pabrikan, tapi tahun depan dia akan masuk. Dan saya pikir itu juga akan membantunya membuat lompatan maju lainnya. Hal ini terbukti dari bagaimana Acosta menghandle motornya yang tak sempurna dan tampil sedikit memaksa agar bisa melawan Ducati. Kondisi itu diperkuat oleh Brad Binder yang mengatakan memang KTM memiliki masalah saat balapan di Motegi. Brad Binder mengalami ketakutan yang sama dengan sesama pembalap KTM Pedro Acosta. 1 putaran sebelum pembalap pemula itu tersingkir dari MotoGP Jepang hari Minggu. Perlombaan yang sulit hari ini. Awalnya, saat saya ingin terus melaju bersama para pembalap, saya terus kehilangan kendali di depan. Acosta mengalami kecelakaan saat memimpin sprint hari Sabtu dan menempati posisi kedua antara Pecco, Bagnaia dan Binder. Ketika dia tergelincir di tikungan terakhir pada putaran 3 dari 24. Putaran sebelum Acosta jatuh, saya menutup bagian depan di tikungan yang sama. Dan kemudian, di putaran berikutnya, saya melihatnya terjatuh. Jadi saya berpikir, bukan hanya saya. Jadi saya harus benar-benar berusaha dan sedikit mengatasinya. Dan kemudian, setelah sekitar 6-7 putaran, keadaan menjadi lebih terkendali. Namun, sementara cengkraman depan stabil, cengkraman belakang menghilang pada tahap penutupan. Dengan sekitar 6-7 putaran tersisa, bagian tengah ban sudah sepenuhnya aus. Sehingga, ban terus berputar sepanjang jalan lurus. Sangat sulit untuk menjadi konsisten karena saya kehilangan banyak cengkraman. Tapi saya pikir semua orang berjuang dengan itu hari ini. Jika Anda melihat seberapa besar kesenjangannya, secara umum semua baik-baik saja. Ini bukan balapan yang saya inginkan. Tetapi saya sudah berusaha sebaik mungkin dan hanya itu yang kami dapatkan hari ini. Meskipun Binder gagal menyelesaikan sprint karena masalah teknis, 2 kali DNF Acosta di Motegi, berarti Binder kembali merebut posisi 5 dalam kejuaraan dunia dengan selisih 2 poin dari calon rekan timnya. Oke, kita beralih ke calon penantang juara Pecco Bagnaia yang mengatakan balapan kali ini akan menjadi seperti Rossi versus Lorenzo. Pecco Bagnaia menjalani akhir pekan yang menyenangkan di Grand Prix Jepang.
Pembalap Ducati itu meraih kemenangan di sprint race dan juga long race pada hari Minggu. Hal ini mengurangi jaraknya dalam kejuaraan terhadap Martin hanya 10 poin. Bahkan sebelum naik podium, kedua pembalap sempat bercanda soal tiba di Valencia. Pecco menginginkan akan terjadi pertarungan dalam keadaan poin imbang di Valencia nanti. Bagnaia berkata, "Tentu saja saya akan mencoba mengungguli dia di klasmen, tapi saya pikir akan bagus jika tiba di Valencia dengan poin yang sama. Siapapun yang menang di sana akan memenangkan segalanya." Kami berada dalam situasi di mana mudah untuk melakukan kesalahan. Kami selalu berada di atas batas. Dan pada akhirnya kami bermain kurang dari 10 poin per akhir pekan. Kembali ke masa Valentino Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Stoner, dan kemudian Marquez yang selalu finish di 4 besar, kami sedang menuju ke arah itu. Jorge dan saya selalu unggul dan Marc Marquez serta Enea semakin dekat. Bahkan hari ini kami telah membuat perbedaan di antara kami berempat. Mengenai pertarungan sesungguhnya untuk meraih gelar, Pecco mengatakan, "Jelas saya lebih suka tiba di Valencia dengan keunggulan 20 poin atau 30 poin. Tapi hal itu sulit terjadi. Saya siap untuk segalanya. Dalam situasi apapun, saya akan selalu memberikan yang terbaik." Sedangkan Rossi dan Lorenzo membuat lebih sedikit kesalahan. Berbicara soal mental, mengetahui bahwa Anda tidak boleh membuat kesalahan, itu sulit. Saat Anda bertarung dengan pembalap lain, kecepatannya lebih lambat. Anda bisa lebih mengontrol. Tapi dengan kecepatan seperti yang kami miliki, itu sulit. Ada yang membandingkan rivalitas Bagnaia dan Martin dengan rivalitas Rossi dan Lorenzo. Di versi Rossi dan Lorenzo, mereka membuat lebih sedikit kesalahan. Mereka selalu berada di posisi pertama dan kedua. Ini sangat menegangkan karena kehilangan atau mendapatkan begitu banyak poin membutuhkan banyak effort. Keunggulan 10 poin Jorge nampaknya hanya sedikit. Tapi kenyataannya tidak jika mereka berdua selalu berada di urutan 1 dan 2. Wow, sisa balapan kali ini akankah lebih menarik dari tahun kemarin? Menurut teman-teman, siapa nih juaranya? Coba komen.